Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Dalam edisi pada saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Program ini kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Pendeta Hendra, Kak Windy, dan juga Kak Yosi. Kita mulai saja dengan pembahasan Alkitab dari Kak Hendra lebih dulu. Dan sebelum kita memulai persiapan pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama dengan anak-anak-Mu hendak bersama-sama mempersiapkan bahan kami untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kami. Tolong kami semua yang Kau percaya untuk mempersiapkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silahkan, Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Pendeta Santi. Salam kakak-kakak semua dimanapun kakak-kakak berada. Semoga semangat terus ya di tahun yang baru, yang pastinya juga ada semangat-semangat baru semoga dimiliki oleh kakak-kakak. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Untuk bersama-sama kita akan bagikan kepada adik-adik dari Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita menyimak bacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kakak-kakak semua. Yesus menyucikan bait Allah, itu yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai judul perikop kita. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya hanya 3 hari? Tapi yang dimasukkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Inilah firman Tuhan yang kita akan bagikan kakak-kakak, dan kita akan menyampaikan materi ini kepada adik-adik yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Saya mengawalinya dengan mengajak kakak-kakak coba lihat di sekeliling, atau bahkan diri kita sendiri, siapa yang sering marah. Kak Santi adalah orang yang mungkin, waduh, ini sih jarang marah kali ya. Atau saya nggak tahu ya, kalau marah lebih serem kali ya. Setiap kita pasti pernah marah ya. Nah, pertanyaannya begini, dapatkah marah dibenarkan? Sebenarnya kakak-kakak ada 6 emosi yang netral katanya ya. Salah satunya adalah marah. Jadi marah itu bukan sesuatu yang negatif ya, juga positif begitu, tapi dia netral katanya. Jadi dari riset mengatakan bahwa 6 emosi ini adalah sesuatu yang netral.
maka menjadikan ia negatif atau pada porsi yang lain menjadi sesuatu yang positif, mendukung sesuatu misalnya, itu bergantung pada respon kita ketika emosi itu hadir. Jadi semua orang bisa marah, itu mudah. Tapi marah dengan orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan tujuan yang tepat, dan dengan cara yang tepat, itu tidak mudah. Dalam bahasannya di Emotional Quotient, Daniel Goleman menyatakan banyak sekali soal cara bagaimana mengelola emosi. Jadi marah yang tepat dapat menjadi sebuah tindakan kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan di dalam teks firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan membahas soal marahnya Tuhan Yesus. Jadi menarik sekali, Injil Yohanes menempatkan kisah ini di awal pelayanan Tuhan Yesus. Beda dengan banyak sekali Injil yang lain yang menempatkannya itu di penghujung pelayanan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah masuk ke Yerusalem, lalu mau hari Raya Paskah ya. Dan di situ ditempatkan oleh Injil-Injil yang lainnya. Tapi Injil Yohanes menempatkan ini sebagai awal dari sebuah pelayanan Tuhan Yesus. Jadi mau menggambarkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat simbolik untuk mengedepankan satu pesan kuat. Pesan kuat bahwa sesuatu yang harusnya ada dalam keadaan semestinya itu harus dikuduskan. Ia hadir sebagai pribadi yang menguduskan dan memulihkan sesuatu. Dan simbolnya adalah pembersihan bait Allah ini. Nah, kita coba susuri ya kakak-kakak dalam bacaan firman Tuhan yang kita sama-sama tadi sudah baca. Di awal bacaan kita di ayat 13 disebutkan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yesus tahu di tempat itu dia akan ditangkap, dan tempat itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang Farisi, orang-orang pemuka agama yang menentang dia. Itu adalah tempat yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ia tetap melangkahkan kakinya menuju ke kota itu. Jadi, wujud dari niat Tuhan Yesus untuk menjalankan panggilan ini terlihat sekali. Jadi, bagaimana kita mau untuk bisa membuat sesuatu itu bisa berada dalam ruang semestinya adalah kalau kita benar-benar mewujudkan niat dalam sebuah aksi. Dan semua itu perlu ketaatan dan keberanian. Tuhan Yesus perlu keberanian dan ketaatan ketika masuk ke Yerusalem. Kakak-kakak saya punya anjing ya, dan anjing saya luar biasa. Ada yang nurut, ada yang enggak ya. Tapi terlihat sekali ia akan nurut karena dia mengasihi saya sebagai pemiliknya. Ia akan menurut apa yang saya perintahkan, dan dia nampak tidak pendendam kalau saya marahin begitu ya, terus dia pulih lagi gitu, karena ya sang Tuhan pemberi makan adalah saya begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa kasih yang luar biasa akan membuat anjing saya itu menuruti apa yang saya perintahkan. Saudara, seberapa sih sebenarnya kita mengasihi ya, sehingga kita menuruti apa yang sebenarnya Tuhan rindukan. Jadi kisah yang kita bahas ini tentang Yesus menyucikan bait Allah, yang pertama adalah bagaimana kita harus mewujudkan semua ini dalam sebuah ketaatan dengan aksi nyata kita ya. Yang kedua, kita juga perlu untuk memiliki sesuatu dasar yang tepat untuk bertindak. Tuhan Yesus marah karena dia punya dasar yang tepat. Apa itu? Yuk, kita akan bahas ini ya kakak-kakak. Mari kita melihat ayat ke-16, disebutkan dia kepada pedagang-pedagang merpati, ia mengatakan, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jelas sekali, jangan membuat tempat yang sebenarnya menjadi sebuah tempat yang mudah bagi umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Umat datang mengakses bait Allah itu menjadi sangat mudah, menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena ada lapisan-lapisan tertentu untuk membuat mereka sampai ke bait Allah. Harus hewan-hewan persembahan ke bait Allahnya, uang-uang BA bait Allah, dan lain-lainnya ditukarkan di pedagang-pedagang itu. Jadi ada sebuah perantara yang membuat mereka, para umat itu nggak punya akses langsung ke bait Allah. Dan ini menjadi problem. Dan ayat 17 menegaskan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu membawa para murid menjadi ingat apa yang dikatakan di Mazmur, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan ini menunjukkan bahwa
Bagi Tuhan Yesus, bait suci itu harusnya kudus, harusnya mudah didatangi. Tapi ternyata nggak begitu, karena ada situasi perdagangan yang terjadi di tempat itu. Jadi bagaimana model perubahan ini bisa terjadi adalah kalau kita paham bahwa bait Allah harus mudah didatangi dan harus kudus. Itu paradigmanya. Maka nggak boleh ada yang jualan, nggak boleh ada orang yang membuat susah umat Tuhan mendatanginya. Jadi kalau bicara soal model dasar perubahan kan dari paradigma, lalu ada perilaku dan menghasilkan sebuah sikap dan menghasilkan paradigma baru. Dan kalau paradigma Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait Allah harus mudah didatangin, dia melakukan sebuah proses bersihin tuh bait Allah. Singkirkan para pedagang supaya apa? Umat mudah mendatanginya. Jadi dasarnya kuat ya. Tuhan Yesus melakukan ini dengan dasar yang kuat. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat-sangat berisiko. Dan Tuhan Yesus berani ambil resiko itu. Mari kita melihat ayat yang ke-14. Ketika dia dalam bait suci itu didapatinya pedagang-pedagang di sana, langsung dia membuat cambuk dari tali untuk mengusir mereka. Dia yang membuat dan dia menggunakan itu. Ada sebuah proses strategi untuk melakukannya dan dia merangkai strategi itu dan dia mengeksekusinya. Dia ambil resiko. Dan bagi saya keberanian Tuhan Yesus mengambil resiko ini memberikan sebuah pengajaran kalau kita memang mau mengedepankan apa yang utama dalam kebenaran, ya kita harus punya keberanian ambil resiko dan itu harus didasari dengan keyakinan akan kebenaran dan juga dibarengi dengan strategi yang ada. Jadi inilah kisah tentang Tuhan Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah. Nah, kita mau cari relevansinya untuk adik-adik. Dalam bahan kita akan menolong adik-adik untuk memahami bahwa cerita ini bagi adik-adik menjadi relevan ketika adik-adik Batita ya mengetahui bahwa Tuhan Yesus memang merapikan bait suci ya. Jadi berantakan karena banyak yang jualan, Tuhan Yesus rapikan. Itu bagi adik-adik balita. Balita dan Batita masih sangat sederhana harus kita sampaikan kisah ini dan cukup untuk menyampaikan kisahnya dan mereka tahu kisah tentang Tuhan Yesus merapikan bait Allah. Dan yang bagi kelas kecil dan kelas besar, kita mau mengajak adik-adik untuk bisa memelihara tempat ibadah di mana mereka beribadah dengan baik. Kalau teman-teman yang sudah hybrid ke gereja, ya adik-adik diajak untuk bisa menjaga tempat ibadah mereka dengan baik. Bagi adik-adik yang ada di ruang online, maka kita juga harus memberi ruang itu. Bagaimana nih yang konteks online ya? Dan menurut saya situasi online ini membuat ruang antara yang suci atau yang hari-hari biasa dengan yang kudus ini, yang sakral ya, ibadah itu kan menjadi sesuatu yang seringkali kita anggap sesuatu yang spesial berbanding dengan keseharian kita. Walaupun padahal dalam iman kita semuanya itu menjadi ruang kudus bagi Allah di altar maupun di latar atau maupun di pasar. Semuanya menjadi ruang yang kudus. Tapi ketika itu menjadi ruang di mana itu terjadi di rumah, maka semuanya harusnya kudus nih ya. Kalau kita beribadah di sebuah tempat di mana tempat itu nggak menjadi tempat yang kudus, maka nah ini menjadi problem ya. Mungkin ini sama seperti orang-orang yang berjualan. Tuhan Yesus akan melakukan pembersihan tuh nanti. Jadi untuk adik-adik yang hybrid, adik-adik yang ada di gereja langsung, di onsite, bisa langsung pentas dengan menjaga kebersihan mungkin, bisa merapikan tempat ibadahnya, ya, menjaga kekudusan tempat ibadah. Buat adik-adik yang di rumah juga begitu, tempat mereka beribadah, gadget yang mereka gunakan itu harus juga mereka jaga agar tetap menjadi fasilitas yang memuliakan Tuhan. Sesuatu yang selalu kudus, sesuatu yang juga menjadikan kita bisa fokus untuk mendengar firman Tuhan. Ini yang menjadi relevan untuk adik-adik. Kalau dulu Tuhan Yesus mengusir para pedagang, mungkin kita juga harus menyingkirkan beberapa yang bisa memecah konsentrasi kita untuk beribadah. Sehingga kita benar-benar bisa fokus kepada Tuhan. Inilah bahan yang kita akan sampaikan dan semoga kakak-kakak bisa
memahaminya dan menggali lebih dalam teks firman Tuhan ini. Saya kembalikan ke Pendeta Santi. Baik, terima kasih Kak Pendeta Hendra untuk penjelasan bahasan Alkitab. Kita mau bergerak menuju Kak Windy di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahasan Alkitab. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13-25 dengan tema Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Dan saat ini kita mau mendengarkan Kak Windy menyampaikan ide-ide metode di kelas Batita Balita. Kak Windy ini calon pendeta dari GKI Kafling Polri. Mari silakan, Kak Windy. Halo kakak-kakak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali. Hari ini saya akan berbagi metode bercerita untuk adik-adik di kelas Batita dan juga Balita dengan tema Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tujuannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus merapikan bait Allah. Nah, kakak-kakak, kegiatan bersih-bersih akan kita lakukan dalam cerita hari ini. Bersih-bersihnya tentu dalam bentuk virtual. Karena memang perlu diakui bahwa anak-anak itu sangat senang sekali membuat segala sesuatu terlihat berantakan. Sebenarnya tidak ada maksud untuk memberantakan atau mengacaukan segala sesuatu, namun memang mereka sedang ada pada tahap eksplorasi, di mana mereka akan memegang segala sesuatu, melihat segala sesuatu, bermain dengan segala sesuatu. Nah, namun sayangnya tak banyak dari mereka yang cukup senang merapihkan apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka mainkan. Dengan demikian, kegiatan merapihkan ini menjadi kegiatan yang diambil alih oleh orang tua, atau bisa jadi juga karena orang tua tidak mau menunggu anak-anak merapihkan, karena biasanya anak-anak merapihkannya sangat lama, atau juga tidak percaya ketika anak-anak merapihkan akan beres dan rapih begitu. Jadi kegiatan merapihkan ini diambil alih oleh orang tua, oleh papa, mama, atau juga oleh mbak dan juga suster yang ada di rumah. Dengan demikian anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk merapihkan apa yang sudah mereka buat berantakan. Sebenarnya kakak-kakak, kegiatan merapihkan atau membersihkan sesuatu yang sudah mereka buat berantakan ini sebenarnya akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga kemandirian dalam diri anak-anak. Jadi hal ini juga perlu kita tanamkan, juga kita ajak kepada anak-anak ketika mereka sudah membuat segala sesuatu berantakan, maka mereka perlu merapihkannya. Nah kakak-kakak, dalam bercerita kali ini saya juga akan mengajak anak-anak berkunjung secara virtual ke gedung gereja. Jadi karena saya mengajar di GKI Kafling Polri, maka latar belakang tempat, gambar, dan juga video yang saya ambil itu memiliki latar belakang GKI Kafling Polri. Nah kakak-kakak bisa menggantinya dengan latar belakang tempat gereja di mana kakak mengajar. Nah pada bagian awal saya akan mengajak anak-anak dan mengingatkan kembali anak-anak tentang gedung gereja yang mereka miliki.
Nah, apakah adik-adik senang beribadah di gedung gereja? Tapi kapan ya kita bisa beribadah di gedung gereja? Semoga akan ada kesempatan di mana kita bisa beribadah di gedung gereja. Nah, adik-adik, mari hari ini kita akan beribadah di ruang kelas kita, di ruang kelas Mbak Tita dan Mbak Rita. Siapa yang mau? Nah, hari ini kita akan berkunjung ke ruang kelas Mbak Tita dan Mbak Rita. Kita akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dari ruangan itu. Mari adik-adik kita ke sana. Nah, adik-adik kita sudah sampai di ruang Mbak Tita dan Mbak Rita. Loh, tapi kok ruangan kita berantakan ya? Ada banyak buku di mana-mana dan ada banyak sampah kertas di mana-mana. Apakah adik-adik mau membantu kakak merapihkannya? Nah, kita akan ajak adik-adik untuk merapihkannya dengan mengelompokkannya sesuai dengan warna dan juga jenis. Jadi kalau box merah ini untuk buku-buku berwarna merah, box biru untuk buku-buku berwarna biru, dan sampah-sampah kertas dimasukkan ke tempat sampah. Ini bisa tinggal kita geser saja, gitu. Jadi yang ini kemana? Yang ini akan masuk ke box biru. Lalu sampah kertas ini kemana? Dia akan masuk ke tong sampah. Buku biru ini masuk lagi ke dalam box biru. Nah, kakak-kakak kira-kira demikian. Kakak-kakak bisa menambahkannya dengan beraneka macam bentuk buku atau warna. Juga berarti harus menambah box berwarna lain. Kalau ada misalnya buku berwarna kuning, maka harus ada box berwarna kuning. Supaya anak-anak bisa merapikannya sesuai dengan warnanya. Dan ketika sampah, maka masuknya ke tong sampah. Nah, kakak-kakak, setelah kegiatan ini dilakukan, maka kelas kita sekarang menjadi bersih. Dan kita siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, orang-orang Pak Israel pada masa itu sangat senang sekali datang ke bait Allah. Mereka suka beribadah di bait Allah. Di bait Allah mereka suka berdoa, mereka bernyanyi, mereka mendengarkan firman Allah. Nah, tapi hari ini bait Allah nampak berbeda dari biasanya. Hari ini bait Allah penuh dengan banyak orang. Loh, kok banyak orang yang berjualan di bait Allah? Ada yang berdagang hewan-hewan, ada yang berdagang burung, berdagang kambing, domba, ada juga yang melakukan transaksi penukaran uang adik-adik. Kok bait Allah menjadi tempat berdagang ya, seperti pasar? Dan hal ini ternyata membuat Yesus sangat marah. Yesus sangat marah karena bait Allah yang harusnya menjadi tempat berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan, kini menjadi tempat berdagang dan berjualan, juga menjadi tempat penukaran uang. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat marah sehingga ia membalikkan seluruh meja-meja penukar uang. Dia juga mengusir para pedagang keluar dari bait Allah. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus mau supaya bait Allah menjadi tempat untuk berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan tempat untuk berdagang, juga bukan tempat untuk melakukan transaksi penukaran uang. Nah, Tuhan Yesus merapikan bait Allah. Tuhan Yesus membersihkan bait Allah sehingga bait Allah dapat dipakai kembali. Orang-orang dapat beribadah dengan nyaman. Orang-orang dapat beribadah dengan baik. Nah,
adik seperti yang tadi kita lakukan loh. Kalau kita lihat ruang kelas kita kotor, maka kita harus membersihkannya supaya kita bisa nyaman beribadah, supaya ibadah kita tidak terganggu oleh barang-barang yang berantakan atau apalagi oleh sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Begitu juga dengan gereja kita. Ketika di gereja kita ada sampah yang berantakan, ayo kita rapikan, kita bereskan. Nah, tapi adik-adik saat ini kan kita masih beribadah di rumah. Jadi, kalau kita beribadah di rumah, maka kita harus membuat rumah kita menjadi tempat yang rapih dan juga nyaman untuk kita beribadah. Kalau adik-adik beribadah di rumah, maka rumahnya harus rapi dulu. Jangan ketika adik-adik beribadah, tapi rumah adik-adik berantakan. Ada banyak mainan di mana-mana, ada banyak sampah di mana-mana. Adik-adik juga perlu merapikan kamar yang adik-adik miliki supaya nyaman. Apalagi kalau adik-adik ibadahnya di kamar, di ruang belajar, maka adik-adik perlu merapikannya. Nah, hari ini kita mau belajar ya untuk merapikan, membersihkan hal-hal yang berantakan. Kalau ada sampah, dibuangnya ke tempat sampah. Lalu buku adik-adik juga perlu dirapikan, dibereskan, jangan berantakan di mana-mana. Mainan juga harus disimpan kembali setelah selesai bermain. Krayon, pensil warna juga harus ditata kembali supaya tidak berantakan dan tidak hilang. Lalu tembok di rumah. Nah, ini ya, tembok di rumah jangan dicoret-coret karena nanti tidak lagi menjadi tembok yang bersih. Tetapi kalau adik-adik mau coret-coret, mau menggambar, adik-adik bisa melakukannya di kertas. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus membersihkan bait Allah karena Tuhan Yesus mau banyak orang beribadah dengan nyaman. Nah, kita juga harus belajar membersihkan rumah kita. Kalau kita sudah kembali ke gereja, ke ruang kelas kita juga membersihkannya supaya kita bisa nyaman dalam beribadah dan tidak terganggu dengan mainan, buku-buku, atau krayon yang berantakan. Nah, kakak-kakak, kira-kira begini metode bercerita yang bisa dilakukan. Kakak-kakak dapat mengembangkannya kembali sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak mengajar. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Windy untuk ide-ide menariknya. Semoga bisa memperlengkapi kakak-kakak ya. Kita mau bergerak saja maju. Untuk kelas kecil, ada Kak Pendeta Hendra yang juga sudah menyiapkannya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu dengan tema Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Bersama dengan kita sudah hadir nih Kak Pendeta Hendra sebagai Direktur Bina Warga menyiapkan ide-ide menarik untuk adik-adik di kelas kecil. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, dan saya dapat tugas lagi nih untuk menyampaikan ide cerita.
untuk digunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Nah, saya mau kembali menggunakan virtual background dan pola penyampaian untuk materi Yesus membersihkan atau menyucikan bait Allah ini. Untuk kelas kecil, saya mau mengajak adik-adik untuk merasakan dulu atau hal-hal yang di sekitaran kehidupannya, di rumah, di dalam kesehariannya itu kita mau bahas, kemudian kita jadikan itu menjadi pintu masuk untuk kita masuk ke perasaan Tuhan Yesus terhadap bait Allah yang digunakan menjadi pasar itu, dan akhirnya nanti sampai di bagian di mana sebenarnya kita penting untuk menjaga gereja atau menjaga tempat di mana kita ibadah, baik yang online maupun juga yang sudah bisa di onsite, itu supaya Tuhan Yesus itu merasakan sukacita dan tempat ibadah itu digunakan sebagaimana mestinya. Jadi saya mengusulkan kita bisa mengawali dengan mengajak adik-adik untuk membicarakan kapan waktunya membersihkan. Kira-kira kalau di rumah, kira-kira kapan waktunya kita mulai membersihkan. Mungkin ketika kita membersihkan saat kita terasa di lantai di rumah kita itu mulai kasar, aduh banyak debunya, ini waktu yang pas untuk membersihkan. Karena udah waktunya nih kita sapu lantainya supaya nggak risih ya kakinya, atau ini bisa menjadi sumber penyakit juga kalau nggak dibersihkan. Atau ketika kaca mobil kita sudah bisa ditulisi ya, dan ini waktunya membersihkan. Jadi udah, wah kayaknya udah kotor sekali nih, mobil harus dicuci ya. Atau mungkin kalau di rumah ngelihat di tempat cuci piring ada banyak sekali piring-piring bertumpuk, ini waktunya membersihkan. Siapa coba yang di sini sering membantu mama atau papanya untuk membersihkan piring di dapur atau di tempat cuci piring ya. Atau ketika kita sudah susah untuk mencari barang di kamar kita sendiri ya, karena berantakan kamar kita dan banyak baju-baju, banyak buku-buku dan lain-lainnya, ini waktunya tepat untuk membersihkan. Nah, kita akan mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Jadi Tuhan Yesus mau mengembalikan fungsi bait Allah karena bait Allah sudah berubah nih fungsinya. Nah, sebelum kita membahas soal itu, kakak mau tanya nih, kira-kira kalian punya sesuatu nggak, barang atau pemberian dari seseorang yang merasa ini berharga sekali ya? Misalnya ada buku mungkin, atau ada boneka, atau ada baju ya, yang menurut kalian ini paling berharga. Mungkin karena ada kenangan di situ, atau sang pemberinya itu memberikan sesuatu yang sangat spesial ini ya. Nah, misalnya ya, Kak Hendra punya paspor ini berharga banget ya. Kak Hendra suka traveling dan Kak Hendra merasa stempel-stempelnya di situ tuh memberikan kenangan-kenangan, sudah kemana aja ya kita pergi ya, dan paspor ini walaupun sudah nggak berlaku tapi itu menjadi sesuatu yang berharga karena jejak perjalanannya Kak Hendra tuh ada di sana ya. Nah, ini berharga banget. Tapi kalau sesuatu yang berharga itu ketika kita buka ternyata sudah penuh dengan coretan. Ini ada kisah orang mencoret-coret, anaknya mencoret-coret paspornya dia. Waduh, pasti ini paspor sudah nggak bisa dipakai lagi ya. Nah, kita yang merasa bahwa paspor ini sangat berharga, waduh, ini pasti sangat terkejut dan mungkin bisa terpacu emosinya, bisa marah nih ya. Ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Kalian kalau punya boneka yang kalian sayangi, tiba-tiba ternyata bonekanya itu dicoret-coret. Aduh, pasti kalian juga marah ya. Ada sesuatu yang berharga ternyata diperlakukan oleh orang lain tidak begitu baik. Nah, ini kita pasti bisa marah luar biasa. Nah, Tuhan Yesus pernah juga marah loh. Nah, marahnya Tuhan Yesus ini marah dengan cara dan hal yang tepat. Kenapa? Karena dia marah atas sesuatu yang nggak baik, ya. Dan dia mau melakukan perubahan. Apa itu? Ketika bait Allah menjadi tempat di mana tidak semestinya dilakukan di sana. Jadi bait Allah menjadi pasar. Nah, kita bisa cerita soal bait Allah, cerita masuk di teks Alkitab, bait Allah yang menjadi pasar, di mana ada banyak pedagang di sana. Kita berikan keterangan-keterangan kenapa orang berdagang di sana, dan lainnya kita bisa masuk di bagian itu.
Nah, kenapa Tuhan Yesus marah? Dan kita bisa sedikit membahas ya. Marah itu sebenarnya adalah emosi yang netral. Ada 6 emosi netral ya, bahagia, marah, sedih, itu emosi yang netral. Tapi kalau marah dengan cara yang tidak tepat, kepada orang yang tidak tepat, dengan kadar yang tidak tepat, dengan waktu yang tidak tepat, itu yang marah yang jadi problem ya. Tapi kalau marah dengan cara-cara yang tepat, marah untuk sesuatu yang tepat, itu adalah sesuatu yang baik. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu. Dan Tuhan Yesus menunjukkan apa yang semestinya harus diperbaiki. Dan Tuhan Yesus marah untuk mengubah sesuatu. Jadi kisah kita bisa lanjutkan dengan kenapa Tuhan Yesus selalu melakukan. Nah, proses bercerita soal ini kita bisa kombinasikan dengan alat peraga misalnya. Kita bisa buat cemeti atau pecut ya, itu ya yang Tuhan Yesus gunakan itu untuk mengusir para pedagang. Kita bisa pakai kertas misalnya, atau ajak adik-adik, coba kalau kamu jadi Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus membuat tali untuk mengusir para pedagang itu, kira-kira kamu akan mengambil apa nih? Oh, ada yang mungkin akan mengambil, wah nih, aku punya sendok, aku mau pukul ya orang-orang itu, usir orang-orang itu ya. Jangan pukul ya, pukul nggak baik ya. Oh, usir orang-orang itu. Nah, kita bisa minta adik-adik misalnya, aku mau ambil ini ya, aku mau ambil tempat minum ya untuk usir semuanya itu misalnya. Nah, itu segala sesuatu yang bisa kita ajak adik-adik untuk mengekspresikan. Kira-kira kamu tahu ya perasaan Tuhan Yesus bagaimana ketika tahu Bait Allah itu digunakan untuk menjadi pasar. Nah, kita lalu setelah membahas firman Tuhan, kita masuk ke pesannya. Nah, kalau Tuhan Yesus sangat mencintai Bait Allah, berarti Tuhan Yesus mau setiap orang bisa secara mudah beribadah di Bait Allah dengan lebih mudah, dengan baik, dengan nyaman, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah di gereja ibadahnya ya, bisa merawat gerejanya. Kelas sekolah minggu harus dijaga, harus dibersihkan. Kalau buang sampah harus di tempatnya. Tunjukkan rasa cinta kita kepada tempat ibadah kita. Kalau yang masih online ya, kita harus benar-benar fokus ya. Kalau di Bait Allah pada zaman Tuhan Yesus ada yang jualan, jangan-jangan kita juga loh di komputer atau di gadget kita gunakan untuk sesuatu yang bisa memecah perhatian kita. Itu juga kita bisa jadikan bahasan. Mungkin juga bisa diajak adik-adik untuk menemukan kira-kira penghalang dari ibadah kita apa aja ya yang bisa membuat Tuhan Yesus sedih, bahkan itu bisa membuat kita nggak konsentrasi dalam ibadah kita. Nah, inilah yang bisa kita gunakan. Saya mengajak kita menemukan cara untuk masuk dari hari-harinya adik-adik dengan waktu membersihkan ya, macam-macam, lantai rumah, mungkin hal-hal yang berkenaan dengan kedekatannya. Lalu yang kedua, bagaimana kita mau ajak adik-adik merasakan sesuatu yang berharga. Ternyata sesuatu yang berharga itu nggak dijaga, bahkan dirusak oleh seseorang ya. Dan itu masuk kepada memahami kenapa Tuhan Yesus melakukan penyucian Bait Allah dengan ungkapan marah itu ya. Dan yang terakhir yang penting adalah pesannya yang kita sampaikan. Nah, kakak-kakak, ini yang saya mau ajak kakak-kakak bisa kembangkan, memakai ide ini untuk membawa adik-adik merasakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan lalu menjadi mengerti pesan firman Tuhan. Nah, semoga kakak-kakak bisa mengembangkannya lebih baik lagi. Apa-apa yang saya gunakan ini virtual background, saya akan sertakan juga di dalam Google Drive di kelas ini yang bisa kakak-kakak akses di deskripsi dari video ini. Ini yang saya berikan, semoga ini memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyajikan ide-ide menarik untuk adik-adik kita di kelas kecil. Kita bergerak maju, kita mau dengarkan Kak Yosi di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan info-info menarik berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13-25. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Yosi. Kak Yosi ini warga jemaat GKI Klaten, anggota tim penyusun Sahabat Anak GKI SW Jawa Tengah. Mari silakan Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi. Kakak-kakak, untuk kelas besar saya mengusulkan pertama-tama kita mengajak anak-anak untuk menyebutkan satu orang yang ingin mereka temui gitu ya, seorang idola atau seorang tokoh yang selama ini mungkin mereka kagumi gitu ya. Mungkin akan ada yang menyebutkan bintang sinetron atau artis ya, K-pop atau YouTuber ya. Anak-anak kelas besar zaman sekarang idolanya mungkin berkisar di situ ya, atau mungkin juga ada yang ingin bertemu dengan presiden ya atau pejabat yang lain gitu. Nah, kita tanyakan itu, bagaimana jika misalnya adik-adik itu mendapat kesempatan untuk bertemu dengan orang yang mereka idolakan, bertemu dengan orang yang mereka kagumi, apa yang akan mereka persiapkan? Nah, mungkin akan ada yang menjawab, oh saya ingin menyiapkan diri sebaik-baiknya ya, pakai baju yang terbaik ya, saya ingin membawa kado, saya nanti ingin berfoto selfie gitu ya dengan orang yang saya kagumi ini. Nah, lalu kita bisa lanjutkan dengan misalnya suatu saat ternyata orang yang kita kagumi ini ingin ketemu kita di rumah kita. Apa yang akan kita siapkan? Nah, tentu harapan kita di samping adik-adik itu menjawab dengan menyiapkan diri dengan baju terbaik dan sebagainya, kita berharap adik-adik akan menjawab juga bahwa mereka akan menyiapkan supaya rumah mereka itu menjadi tempat yang bersih, yang baik, yang layak untuk menjadi tempat mereka bertemu dengan idola mereka. Ya, tentu adik-adik kan tidak ingin, wah rumahnya kok kotor, ya, kok masih lantainya tidak bersih, ya. Mereka tentu ingin menyiapkan hidangan yang terbaik dan sebagainya gitu ya, supaya rumahnya menjadi tempat yang terbaik untuk mereka dapat bertemu dengan orang yang mereka kagumi itu. Nah, jadi dari sini lalu kita bisa masuk ke dalam firman hari ini dengan tema Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, dalam tema ini kita diingatkan ya bahwa bait Allah itu adalah tempat di mana umat bertemu, beribadah, berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Dan sebagai tempat pertemuan atau tempat berkomunikasi dan beribadah ini, Tuhan Yesus ingin supaya bait Allah ini menjadi tempat yang layak gitu ya, menjadi tempat yang kudus, yang berbeda, yang istimewa ya. Tidak menjadi tempat bisnis ya. Karena itu kita juga bisa menerangkan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu bisa sampai marah. Nah, tentu marahnya Tuhan Yesus ini adalah marah yang memang ada alasannya, karena tempat bertemu kok, tempat beribadah dengan Tuhan Allah tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya, malah dipakai untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Tempat ibadah, bait Allah seharusnya menjadi tempat yang bersih, yang terawat, yang betul-betul bisa menjadi tempat di mana umat atau orang yang datang ke situ bisa berkonsentrasi, bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, jadi dari sini kita harapkan anak-anak
sudah mulai bisa lebih memahami ya, kalau mereka mau bertemu dengan orang yang mereka kagumi saja, mereka tentu menyiapkan diri yang terbaik, menyiapkan tempat yang terbaik, menyiapkan rumah yang terbaik. Maka demikian juga jika akan beribadah kepada Tuhan, tempatnya itu juga harus menjadi tempat yang terbaik, yang bersih, yang terawat, yang istimewa, yang kudus. Nah, kakak-kakak, dari sini untuk aktivitasnya kita bisa minta kepada anak-anak untuk sharing ya. Ini mayoritas dari anak-anak minggu-minggu ini sepertinya masih ibadah atau kebaktian sekolah minggunya secara online ya. Jadi untuk itu maka kita bisa mengajak anak-anak untuk sharing ya, tempat di mana mereka biasanya berkomunikasi atau beribadah kepada Tuhan itu di mana ya. Kalau bait Allah itu kan menjadi tempat di mana umat atau orang berkomunikasi ya, di dalam doa, di dalam mempersembahkan korban, di dalam beribadah, itu tempatnya di bait Allah. Nah, kalau kita sekarang bait Allah itu bisa kita temukan di dalam gereja sebagai tempat ibadah ya. Nah, tetapi dalam masa yang belum sepenuhnya kembali ke era normal ini, karena tidak bisa beribadah di gereja, beribadah secara online, tentu selama ini juga anak-anak kelas besar, anak-anak sekolah minggu itu ada tempat khusus ya, untuk mereka dapat mengikuti kebaktian secara online ya. Mungkin itu di kamarnya, mungkin itu di meja belajarnya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan untuk kita sharingkan dengan anak-anak ya, bahwa ruangan tempat kita bertemu dengan Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat ya, tidak dibatasi oleh ruang. Itu makanya kebaktian online ini pun kan dinikmati anak-anak meskipun mereka tidak berada di gereja, mereka di rumah, di mana saja boleh. Tetapi yang paling penting hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang menyucikan bait Allah ini, bahwa tempatnya juga harus menjadi tempat yang dipersiapkan ya. Artinya tempatnya harus bersih, harus juga dirawat, harus juga menjadi tempat di mana anak-anak itu bisa betul-betul fokus ya, atau betul-betul terpusat pikirannya, hatinya kepada Tuhan. Kalau kebaktian online diikuti dengan suara yang mengganggu ya, misalnya beribadah online di samping TV, nah tentu itu tidak menjadi tempat yang baik ya. Lalu juga beribadah online tetapi sambil tiduran ya di kamar yang masih kotor, belum dibersihkan. Nah, ini tentu juga menjadi tempat yang tidak baik ya, tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa fokus hati kita, pikiran kita dengan tempat yang tidak terawat, yang tidak disiapkan. Nah, saya kira untuk kelas besar kita sudah mulai bisa ajak itu ya, bahwa bait Allah itu kita tangkap semangat atau inti pesannya bahwa ada tempat, ada ruang yang harus kita siapkan dengan baik ya. Karena melalui ruangan itu, melalui tempat itu kita hendak bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk anak-anak yang sudah kebaktian sekolah minggunya onsite, kita bisa minta ya anak-anak
kita ajak untuk setelah mendengar firman hari ini, lakukan firman ya, dengan cara kita ikut merawat lingkungan gereja tempat kebaktian dilakukan. Apakah ada sampah? Apakah ada hal-hal yang mengganggu kebersihan, yang mengganggu suasana ibadah, suasana kebaktian jadi tidak lancar, jadi membuat pusat perhatian kita malah ke hal-hal lain. Nah, ini bisa dilakukan untuk sekolah-sekolah minggu yang sudah mulai onsite ya. Nah, aktivitasnya mungkin seperti itu ya, berupa penerapan secara langsung, praktek secara langsung dari firman Tuhan hari ini, bahwa sekolah minggu kita, ruangan ibadah kita menjadi tempat yang terawat, yang dikuduskan, yang dipisahkan, yang diistimewakan bagi kita semua. Kenapa? Karena ini menjadi tempat untuk kita bertemu dengan Tuhan kita. Nah, untuk yang online memang tentu mungkin beda-beda ya. Tidak semua anak mungkin punya ruang khusus ya. Tidak semua anak mungkin punya kamar khusus ya. Tetapi kita mau mengajak anak setidaknya untuk mulai menyediakan ruangan tertentu ya, atau menyediakan kamar tertentu di mana di situ dia bebas dari gangguan, misalnya gangguan yang bisa mengacaukan konsentrasi mereka ya. Misalkan jangan dekat TV ya, jangan dekat hal-hal yang bisa mengganggu mereka, lalu tempatnya juga harus bersih dan sebagainya. Nah, jika memungkinkan mungkin kita bisa minta anak-anak dalam kebaktian online ini untuk menunjukkan ya, bisa lewat Zoom atau apa ya, ditunjukkan bahwa ini tempat saya berkebaktian selama ini, ruangannya seperti ini gitu ya. Nah, lalu jika memungkinkan juga apakah bisa diajak anak-anak untuk saat itu juga ya, saat online kita minta anak-anak untuk memikirkan apa ya yang bisa saya bersihkan dari ruangan tempat saya kebaktian selama ini ya. Di sekeliling mereka mungkin ada hal-hal yang mengganggu ya, yang yang bisa disingkirkan, yang bisa dikurangi gitu ya. Pada intinya kita kembali kepada tujuan dan tema hari ini ya. Kita ingin supaya anak-anak mempunyai dan menyiapkan tempat untuk beribadah kepada Tuhan, menjadi tempat yang bersih, yang terawat, yang sebaik-baiknya. Nah, ini nanti mudah-mudahan kakak-kakak juga bisa menemukan ide-ide yang lain ya, supaya firman Tuhan hari ini dapat diterapkan ya. Nah, itu aja Kak Santi dan kakak-kakak untuk kelas besar. Selamat mempersiapkan diri ya. Terima kasih Ko Yosi untuk ide-ide menarik di kelas besar. Lengkap sudah apa yang sudah kakak-kakak sajikan, baik itu bahasan Alkitab dan ide-ide menarik di kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar. Kita tiba di penghujung acara. Namun sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang boleh menyertai kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan persiapan bersama. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang masih akan terus menggali bahasan Alkitab dan juga mengulik metode yang menarik sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak boleh mengajar adik-adik. Tuhan berkati, berikan mereka hikmat dan juga semangat serta kegembiraan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, syukur kami dalam Kristus, kami berdoa. Amin.
Terima kasih Kak Pendeta Hendra, Kak Widi, Kak Yosi, dan kakak-kakak semua. Kita jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.